Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo anak hebat semuanya. Ketemu lagi dengan Bu Khair. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah semangat belum? Oh sudah, ya tentu kalian semuanya sudah semangat ya nak ya. Ya, yuk sebelum belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak hebat, tema pembelajaran hari ini yaitu Aku Sayang Bumi. Topiknya makhluk yang ada di bumi. Coba sebutkan siapa saja makhluk yang ada di bumi ini. Iya, ada manusia. Terus apa lagi? Hewan. Terus tumbuhan, betul, tumbuhan atau tanaman. Ya, nah kemarin kita sudah membahas tentang binatang ya. Hari ini subtopiknya yaitu tentang tumbuhan atau tanaman. Anak-anak hebat, tahu nggak tanaman itu apa? Apa ya? Ya, tanaman itu adalah makhluk ciptaan Allah, yaitu tumbuhan yang ditanam, dirawat, dan dibudidayakan oleh manusia untuk dipanen, untuk dimanfaatkan ketika sudah mencapai tahap pertumbuhan tertentu. Ya, nah di sini kita akan belajar tentang macam-macam tanaman, fungsi tanaman, dan bagian-bagian dari tanaman. Macam-macam tanaman. 1. Tanaman buah. Tanaman buah adalah tanaman yang berbuah. Contohnya stroberi, buah naga, anggur, kiwi, jeruk, dan lain sebagainya. Tanaman buah ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita karena mengandung vitamin yang bagus untuk tubuh kita. Yang kedua yaitu tanaman hias. Tanaman hias adalah tanaman yang ditanam untuk hiasan atau untuk mempercantik sebuah ruangan, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Contoh tanaman hias ada bunga matahari, bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, bunga kaktus, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu tanaman sayur. Tanaman sayur adalah tanaman yang berupa sayuran yang dikonsumsi manusia setiap hari, seperti sawi, terong, bayam, kacang panjang, wortel, dan lain sebagainya. Manfaat sayur itu banyak sekali loh anak-anak. Apa itu ya? Ya, 1. Untuk memperlancar buang air besar. Yang kedua,
untuk mempertahankan berat badan seimbang. Yang ketiga, untuk mencegah penyakit jantung. Yang keempat, untuk sumber energi tubuh kita. Yang kelima, menjaga kesehatan mata. Wah, bermanfaat sekali ternyata sayuran. Nah, anak-anak, kalian harus sering banyak sekali makan sayur ya, supaya tubuh kita sehat ya. Yang keempat, tanaman obat keluarga, disingkat toga. Toga adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat atau herba. Contohnya ada jahe, kunyit, kencur, lengkuas, dan lain sebagainya. Yang kelima, tanaman pohon. Pohon adalah tanaman yang tinggi, berkayu. Pohon digunakan untuk membuat meja, kursi, almari, pintu, jendela, dan lain sebagainya. Contoh-contoh tanaman pohon ada pohon jati, pohon sengon, pohon akasia, dan lain-lain. Setelah kita tahu macam-macam tanaman, ternyata tanaman banyak manfaatnya. Apa ya manfaatnya? Ya, betul. Satu, bisa dimakan. Tanaman bisa kita makan atau konsumsi seperti tanaman buah dan tanaman sayur. Yang kedua, sebagai hiasan. Tanaman bisa untuk hiasan atau untuk mempercantik sebuah ruangan, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Yang ketiga, sebagai obat atau herba. Tanaman bisa digunakan untuk obat batuk, untuk obat masuk angin, untuk obat demam, dan lain sebagainya. Yang keempat, tanaman bisa digunakan untuk paru-paru dunia. Wah, kenapa kok dikatakan paru-paru dunia? Iya, karena tanaman bisa menghasilkan oksigen. Dengan adanya oksigen, maka bumi ini akan terasa sejuk. Suasananya jadi sejuk, jadi segar seperti alami. Ya, yang kelima yaitu pencegah tanah longsor. Di gunung-gunung, di daerah pegunungan itu banyak sekali tanah-tanah yang longsor. Kenapa? Karena tanamannya ditebangi oleh orang-orang yang jahil. Nah, kalau sudah tahu gunungnya itu gundul, mari kita tanami lagi gunung-gunungnya supaya tanahnya tidak longsor, ya, supaya tidak kena rumah kita. Kenapa kok bisa mencegah longsor ya tanaman? Karena tanaman punya akar yang mengikat tanah sehingga akar itu menahan tanah untuk tidak longsor. Bagian-bagian tanaman. Tanaman memiliki biji. Yang kedua, akar. Yang ketiga, batang. Yang keempat, daun. Yang kelima, bunga. Yang keenam, buah. Mengapa kita harus merawat tanaman? Iya, betul. Tanaman itu banyak manfaatnya. Jika kita tidak merawat tanaman, tanaman tidak ada, akan terjadi longsor di mana-mana. Terus kita tidak bisa makan buah-buahan,
kita tidak bisa makan sayuran. Terus yang paling utama, jika tidak ada tanaman, akan terjadi pemanasan global yang merupakan akibat dari polusi udara. Untuk itu, jika kalian sayang bumi, jika kalian ingin bumi ini tidak panas, maka kalian harus menyayangi tanaman, yaitu dengan cara merawatnya. Cara merawat tanaman dengan menyiraminya setiap hari dan memberinya pupuk supaya tanaman tumbuh subur dan segar. Nah, kalian tadi sudah tahu macam-macam tanaman ya, manfaat tanaman dan bagian-bagian tanaman. Tadi bagian tanaman ada biji, ada daun, ada ranting, ada akar, ada batang. Ternyata dari daun kering, ranting kering, batang, akar itu bisa digunakan untuk membuat hiasan. Kalian bisa membuat bentuk apapun, bisa membuat bentuk bunga, hewan, rumah. Nah, biasanya bisa dipajang di ruang tamu, di kamar. Nah, jadi banyak sekali manfaatnya ya. Untuk tugas hari ini yaitu praktekkan cara merawat tanaman. Yang kedua, temukan daun dan ranting kering di sekitar rumahmu. Lalu kalian hitung berapa jumlah daun atau ranting yang kalian temukan. Yang ketiga, buatlah bentuk sesukamu dari daun kering atau ranting kering. Lalu ditempel di kertas kosong dan dikumpulkan ke Bu Guru. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai. Ingat pesan Bu Guru, kita harus menyayangi bumi dengan cara merawat tanaman, yaitu menyiram dan memberi pupuk. Ya, yuk kita berdoa dulu dengan membaca doa kafaratul majalis. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.